أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa la rasulah. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin, a'azani Allahu wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga Allah Azza wa Jal hantarkan, curahkan kepada Nabi kita yang kita cintai, yang kita muliakan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah bapak dan ibu yang Allah Ta'ala muliakan. Ada sebagian kaum muslimin, mereka bangga terhadap nasabnya. Mereka bangga merasa nasabnya itu berasal dari keturunan yang mulia. Leluhur mereka berasal dari leluhur yang memiliki silsilah yang sangat mulia. Sehingga dengan nasabnya itu mereka berbangga. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Berbangga terhadap nasab. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu tradisi atau kebiasaan yang ada pada zaman jahiliyah. Tradisi kebiasaan ini pun masih ada melekat pada sebagian kaum muslimin. Yang bahkan tradisi itu melekat tidak bisa ditinggalkan oleh mereka. Ini kenyataan. Nabi SAW di dalam sebuah hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah bersabda, kata beliau, arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna. Ada 4 tradisi kebiasaan
yang itu merupakan kebiasaan jahiliyah yang tidak mereka tinggalkan, atau 4 kebiasaan umatku atau yang ada pada umatku yaitu umat Islam, yang mana 4 kebiasaan ini merupakan tradisi kebiasaan jahiliyah yang mereka tidak dapat bisa meninggalkannya. Yang pertama kata Nabi SAW, al-fakhru bil ahsabi, yaitu berbangga, menyombongkan dirinya, berbangga dengan nasabnya. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wa ta'nu fil ansabi. Yang kedua adalah wa ta'nu, yaitu mencela, fil ansabi, karena nasabnya. Ada sebagian manusia karena merasa dia berasal dari nasab yang mulia, keturunan leluhurnya berasal dari yang mulia, sehingga dia mudah mencela, merendahkan nasab orang lain. Ini yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum, yaitu meminta hujan dengan bintang. Dan ini masuk ke dalam kategori kesyirikan. Meminta hujan kepada bintang, dan mereka meyakini bahwa bintang-bintang yang ada di langit dapat menurunkan hujan, atau bintang-bintang tersebut merupakan sebab turunnya hujan, sehingga mereka beristisqa, meminta hujan padanya. Kemudian yang keempat jamaah, yaitu waniyaha, meratapi mayit. Meratapi mayit seakan-akan dia tidak ridho dengan kepergian salah satu keluarganya atau kerabatnya. Dia menangis dengan ala jahiliyah, dengan menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya, menjenggut-jenggut rambutnya, dan bahkan sampai-sampai mencakar muka atau wajahnya. Ini yang disebut dengan niyaha, berteriak-teriak. Nah, 4 kebiasaan inilah yang masih ada pada sebagian umat Islam. Namun pertanyaannya jamaah, apakah nasab seseorang itu merupakan jaminan ia dapat selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala? Apakah nasab yang mulia pada diri seorang itu merupakan jaminan ia merupakan ahli surga, atau sudah dijamin bahwa dia merupakan salah satu penghuni surga yang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan mudah, dengan mengandalkan nasabnya, dengan berbangga terhadap nasabnya? Ataukah dengan nasab itu ia menjamin dirinya menjadi manusia atau seorang hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan dia di posisi yang mulia dikarenakan nasabnya berasal dari keturunan yang mulia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak, pernah turun sebuah ayat yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin dalam surat Asy-Syu'ara 214. Rasulullah SAW ketika turun ayat tersebut yang kata Allah Subhanahu wa taala wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maka Rasulullah SAW pada saat itu beliau berdiri. Kemudian
mengumpulkan kaum Quraisy, yang mana kaum Quraisy itu terdiri dari beberapa bani, beberapa suku, beberapa kabilah, dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, ya ma'asyaral Quraisy, wahai para penduduk atau kaum Quraisy atau orang-orang Quraisy, atau kalimatan nahwaha, atau dengan kalimat atau kata yang semisalnya. Nabi SAW mengatakan, ishtaru anfusakum. Beliau mengatakan, selamatkanlah diri-diri kalian. La agni ankum minallahi syai'a. Sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pernyataan Rasulullah SAW. Pernyataan yang keluar dari seorang hamba yang mulia, dari manusia yang mulia, yang dijamin oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dosanya diampuni, yang lalu maupun yang akan datang. Beliau mengatakan, ishtaru anfusakum, selamatkanlah diri-diri kalian. La agni ankum minallahi syai'a. Sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari Allah. Kemudian beliau mengatakan juga, ya bani Abdul Manab, wahai bani Abdul Manab, la agni ankum minallahi syai'a. Sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari Allah. Kemudian ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas putra Abdul Muttalib, yaitu paman Rasulullah SAW. La adni anki minallahi syai'a. Sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah. Kemudian beliau mengatakan lagi, ya Safiyata ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai Safiyah, bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bibinya. Sebelumnya diingatkan pamannya Abbas. Kemudian beliau mengingatkan bibinya Safiyah. La agni anki minallahi syai'a. Sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah. Kemudian yang terakhir, Nabi SAW mengatakan kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Apa kata Nabi SAW? Ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wahai Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salini ma syi'ti min mali, mintalah apa yang kamu mau dari hartaku, apa yang kamu inginkan dari hartaku, minta, kata Nabi SAW. La agni anki minallahi syai'a. Sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Lihatlah. Rasulullah SAW memperingatkan putrinya sendiri, darah dagingnya sendiri, langsung keturunan dari Nabi SAW, mengingatkan kepada Fatimah radhiyallahu anha, mintalah apa yang kamu inginkan, apa yang kamu maukan dari hartaku. Sesungguhnya aku tidak bisa menolongmu sedikit pun dari Allah. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dari hadis yang mulia ini dapat kita ambil pelajaran bahwa nasab seseorang bukanlah jaminan ia dapat selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nasab seseorang yang kedua, nasab seseorang bukanlah jaminan ia menjadi ahli surga dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memasukkan seorang ke dalam surga dan menjadikan orang itu mulia di sisi Rabb-Nya, Allah Azza wa Jal, yaitu dengan ketakwaan kepada Allah. Kedua, dengan amal solehnya,
Ketiga, dengan akhlak yang mulia. Akhlak dia yang mulia. Ketiga inilah yang menjadikan seorang itu menjadi ahli surga. Menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak di dalam Al-Quranul Karim Allah menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang bertakwa itu merupakan orang-orang yang beruntung. Maka kalau kita baca di dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala banyak menyebutkan di akhir ayat, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Banyak di dalam ayat. Salah satu di antaranya adalah surat Al-Imran ayat 130, ayat 200. Allah Ta'ala mengatakan, wattaqullaha, bertakwalah engkau kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau di dalam kitab tafsir beliau mengatakan, wal falahu mutawaqqifun ala taqwa. Keberuntungan manusia itu sangat tergantung pada ketakwaannya. Keberuntungan, kesuksesan, keberhasilan manusia itu tergantung pada ketakwaannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya banyak menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang bertakwa itulah orang-orang yang akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala dan masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa ta'ala. Allah Tabaraka wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat 18 berfirman. Apa kata Allah? Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini yang pertama. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Lihat, mereka bertakwa. Kemudian dalam surat Maryam ayat 72 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma nunajjiyal ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jithiya." Lihat dalam ayat yang mulia ini. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang membuat kekufuran, yang melakukan kekufuran, melakukan kesyirikan, melakukan kedurhakaan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, lihat dua ayat yang mulia ini. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan seorang hamba akan menyelamatkan dia dari azabnya, dari panasnya api neraka Jahannam. Jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala juga mengatakan, beliau mengatakan, kata beliau, fatarkul ma'asi yunji minan nar wa yaqi min sakhatil jabbari wa af'alul khairi wa ta'atu tujibu ridha rahman wa dukhulul jannan wa husulur rahmah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, meninggalkan kemaksiatan akan dapat menyelamatkan dari api neraka dan melindunginya dari kemurkaan Allah Al-Jabbar. Sebaliknya, berbagai perbuatan baik dan ketaatan akan menimbulkan keridhaan Ar-Rahman, memasukkan ke dalam surga dan mendapatkan rahmat. Lihat, melakukan ketaatan akan mendapatkan ridho Allah dan memasukkan ke dalam surganya Allah.
dan akan mendapatkan rahmat. Dan ini masuk ke dalam kategori pengertian dari takwa. Karena takwa itu yang umumnya banyak para ulama menafsirkan bahwa takwa itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan atau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Banyak para ulama menjelaskan makna takwa. Salah satu di antaranya makna takwa didefinisikan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Ihkam yang ditulis oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang siapakah orang-orang bertakwa itu. Al-muttaqun manil muttaqin, manil muttaqun, siapakah mereka orang-orang bertakwa? Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, al-muttaquna ittaqau ma harramallahu alaihim wa addau ma aftaradallahu alaihim. Mereka orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang menjauhkan apa saja yang telah diharamkan oleh Allah pada mereka dan menunaikan, melaksanakan apa saja yang Allah Ta'ala wajibkan pada mereka, yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka. Ini makna takwa atau pengertian orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang meninggalkan segala apa saja yang telah diharamkan oleh Allah pada mereka dan melaksanakan atau menunaikan apa saja yang Allah Ta'ala wajibkan padanya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala juga mengatakan bahwa takwa adalah tarkun ma haramallahu wa ada'un maftaradallah, yaitu meninggalkan apa saja yang diharamkan oleh Allah dan menunaikan apa saja yang telah diwajibkan oleh Allah. Itu makna takwa. Maka pernyataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala ini masuk ke dalam kategori definisi takwa, yaitu meninggalkan kemaksiatan yang membuahkan hasil dia dapat selamat dari nerakanya Allah dan melindunginya dari kemurkaan Allah. Dan sebaliknya melakukan segala perbuatan baik dan ketaatan ini akan menimbulkan, akan melahirkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan dia ke dalam surga dan mendapatkan rahmatnya. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ketakwaan selain menjadikan seorang itu selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan juga dapat menjadikan seorang hamba menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama telah sepakat bahwa ketakwaan itulah yang menyebabkan seorang hamba menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah surah Al-Hujurat ayat 13. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling banyak takwanya. Orang yang paling bertakwa. Dan para ulama tafsir, hampir mayoritas dari mereka menjelaskan bahwa ketakwaan itulah yang menyebabkan seorang ditempatkan di posisi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena keturunan dia dari asal dari mana, bukan karena status sosial dia, bukan karena jabatan, derajat, martabat dia, bukan karena kemewahan harta benda yang dia miliki, tetapi karena ketakwaan. Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala di dalam tafsir beliau mengatakan, inna akramakum ayuhan nas
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian wahai manusia, inda rabbikum, di sisi Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, asyaddukum ittiqa'a lahu bi ada'i faraidihi wajtinabi ma'asihi la a'zamukum baitan wal aktsarukum ashiratan. Kata Imam At-Tabari rahimahullah taala, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian wahai manusia di sisi Rabb-nya adalah orang yang paling tinggi takwanya kepada Allah, yaitu dengan menunaikan berbagai kewajiban dan menjauhkan segala macam kemaksiatan. Bukanlah yang paling mulia itu dilihat dari rumahnya yang megah, dari rumahnya yang besar, yang luas, yang banyak harta bendanya. Tidak. Atau berasal dari keturunan yang mulia. Jadi kemuliaan seorang itu bukan dilihat dari rumahnya yang megah atau berasal dari keturunan yang mulia. Ini yang pertama, kata Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala pun mengomentari ayat yang mulia ini atau menafsirkan ayat yang mulia ini. Beliau mengatakan, innama tatafadhaluna indallahi bittaqwa la bil ahsabi. Sesungguhnya kalian itu bisa mulia dikarenakan dengan ketakwaan dan bukan dilihat dari keturunan kalian. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala pun menafsirkan ayat yang mulia ini. Kata beliau, walakinnal karam bittaqwa, namun ukuran kemuliaan itu di antara mereka adalah ketakwaan. Lihat, ukuran kemuliaan seseorang itu karena ketakwaan. Fa akramuhum indallahi atqahum wa huwa aktsaruhum ta'atan wa inkifafan 'anil ma'asi la aktsaruhum qarabatan wa qauman wa la asyrafuhum nasaban walakinallaha ta'ala alimun khabirun ya'lamu man yaqumu minhum bittaqwallahi zahiran wa batinan mimman yaqumu bidzalika zahiran la batinan fayujazi kila bima yastahiqqu. Kata beliau di dalam tafsirnya, maka orang yang paling mulia di antara mereka di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Orang yang paling banyak melakukan ketaatan serta yang paling mampu mencegah dirinya dari kemaksiatan. Bukan yang paling banyak kerabatnya atau yang paling banyak pengikutnya, kaumnya. Bukan yang keturunannya atau nasabnya yang paling terpandang, atau bukan karena level sosialnya. Dan mengenai semua itu, kata beliau, Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Allah mengetahui siapa di antara mereka yang bertakwa kepada Allah, baik secara lahir maupun batin, serta siapa di antara mereka yang tidak menunaikannya, baik secara lahir maupun batin. Masing-masing akan diberi balasan yang sesuai. 3 ulama tafsir menjelaskan ayat yang mulia ini. Dari ketiganya ini, mereka sepakat bahwa kemuliaan itu diukur dari ketakwaan. Kemudian jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, selain ketakwaan, ada yang dapat menyebabkan seorang itu menjadi mulia,
dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu amal soleh. Amal soleh. Pertanyaannya, kapankah amalan itu dikatakan sebagai amal soleh? Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam kutub, yaitu kitab kecil beliau yang berjudul At-Tawassul wa Anwa'uhu wa Ahkamuhu, beliau menjelaskan kapan amalan itu dikatakan sebagai amalan soleh. Kata beliau, annal amala hatta yakuna salihan makbulan yuqarribu ilallahi subhanahu. Bahwasanya amalan itu menjadi amal soleh yang diterima, yang dapat mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, fala budda min an yatawaffara fihi amrani hamani azimani. Maka amalan itu harus memenuhi dua syarat. Harus memenuhi dua syarat yang penting dan besar. Ini Pak, kalau kita ingin menjadikan amalan kita, perbuatan kita sebagai amalan soleh atau dikatakan sebagai amalan soleh, maka harus memenuhi dua syarat. Kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Apa itu dua syarat itu? Kata beliau, awwaluhuma, yang pertama, an yakuna sahibuhu qad qasada bihi wajhallahi azza wa jal. Yang pertama, orang yang melakukan amalan, ia meniatkan amalan itu karena mengharapkan wajah Allah. Atau dengan kata lain, ia melakukan itu karena Allah, yaitu dengan ikhlas karena Allah. Mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, Pak. Dia beramal dengan ikhlas kepada Allah, menjauhkan segala bentuk kesyirikan atau perbuatan-perbuatan yang dapat merusak pahala amalan itu. Seperti apa, Pak? Riya. Ya. Seperti sum'ah. Ya. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang dapat merusak pahala amal. Kemudian yang kedua, kata Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, an yakuna muwafiqan lima syara'ahu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihi au bayyanahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi. Yang kedua adalah hendaknya amalan itu sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran, atau apa yang dijelaskan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Atau dengan kata lain, harus sesuai dengan tuntunan syariat. Harus mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang mengklaim dia berasal dari keturunan yang mulia, namun ibadah amalannya itu tidak sejalan, tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah nasabnya bisa menjadikan dia mulia di sisi Allah? Ya tidak. Dari amalannya saja sudah menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyimpang dari ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nasabnya itu tidak bisa menjadikan dia seorang hamba, seorang manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, fa idza ikhtala wahidun min hadzaini syartaini lam yakunil amalu salihan wala maqbulan. Kata beliau, apabila salah satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, maka amalan tersebut tidak menjadi amal saleh yang diterima. Ya Pak. Maka Pak, Allah Subhanahu wa taala menguji kita Pak. Siapa di antara kita yang amalannya yang terbaik, bukan amalannya yang terbanyak. Di dalam surah Al-Mulk, apa kata Allah Subhanahu wa taala Pak? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lihat, ahsanu amala, bukan aktsaru amalan. Allah tidak mengatakan aktsaru, yang paling banyak amalannya, tidak. Tetapi Allah Ta'ala mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang amalannya yang paling baik, yang terbaik. Seorang ulama besar yang bernama Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ahsanu amala adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Kemudian beliau mengatakan apa itu ikhlas dan apa itu benar? Beliau mengatakan innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amalan apabila dia dikerjakan ikhlas karena Allah, namun tidak benar, lam yuqbal, maka amalan itu tidak diterima. Mardud, tertolak. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan wa shawaban. Sebaliknya, apabila amalan itu benar, namun dia kerjakan niatnya bukan karena Allah, tidak ikhlas, dia kerjakan karena mengharapkan sesuatu dari dunia atau pujian dari manusia, ini pun tidak diterima Pak. Kapan amalan itu menjadi amalan yang makbul, yang diterima adalah kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, hatta yakuna khalisan wa shawaban, sampai amalan itu benar-benar ikhlas dan benar. Kemudian beliau menjelaskan apa itu yang dikatakan ikhlas. Wal khalisu idza kana lillahi azza wa jalla. Yang dikatakan ikhlas itu adalah apabila dia mengerjakan amalan itu lillahi azza wa jalla, karena Allah. Dia niatkan ikhlas karena mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waswabu, apa yang dikatakan benar? Beliau mengatakan idza kana ala sunnati Rasulillahi. Yang dikatakan benar adalah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ukuran benar amalan itu Pak, bukan benar menurut ukuran manusia. Oh, saya sudah benar kok, sholat saya begini. Oh, saya sudah benar kok, pahala puasa saya, haji saya. Ukuran amalan itu benar adalah sesuai tidak dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuai tidak dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila sesuai dengan tuntunan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu dikatakan benar. Maka Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, beliau membacakan ayat, yaitu surat Al-Kahfi. Ya, surah Al-Kahfi ayat 110.
Bisa ya? Belum. Nah, surah Al-Kahfi ayat 110, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbi ahada." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya atau dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya atau kepada Rabb-Nya. Ya, adzan dulu ya. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sedikit kita lanjutkan. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala pun menjelaskan apa yang dikatakan amalan soleh itu. Beliau mengatakan tatkala beliau menafsirkan fal ya'mal amalan salihah. Beliau kata Imam Ibnu Katsir yaitu ay makana muwafiqan li syar'illahi, yaitu amalan yang sesuai dengan syariat Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Arti atau makna firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau atau ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa huwa alladhi yuradu bihi wajhullahi wahdahu la syarikalah. Yaitu dia mengerjakan amalan yang semata-mata hanya karena Allah. Tiada sekutu baginya. Maka dari ayat yang mulia ini, para ulama berkesimpulan bahwa mutaba'ah dan ikhlas dalam beramal ini merupakan dua syarat diterimanya amalan atau syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Amalan soleh itu pun akan mengangkat derajat atau kedudukan seorang hamba. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan derajat seorang hamba sesuai dengan apa yang mereka amalkan atau mereka lakukan. Di dalam firman-Nya surah Al-An'am ayat 132, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walikulin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun." Kata Allah, dan masing-masing orang akan memperoleh derajat-derajatnya sesuai dengan apa yang dikerjakannya, yang dilakukannya. Dan Rabb-mu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Maka kalau amalannya Pak, dia lambat, ini tidak bisa nasabnya mengejar dan meraih kemuliaan di sisi Rabb-Nya atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin atau di dalam hadis Arba'in Nawawi, Nabi SAW pernah bersabda, "Waman abta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Lihat Pak, dalam hadis ini Pak, barang siapa yang amalannya lamban, maka nasabnya tidak bisa mengejarnya. Artinya, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Ihkam, beliau mengatakan makna hadis ini adalah annal amala,
bahwasanya amalan huwallazi yuballighu bil abdi darajatil akhirah. Bahwasanya amal perbuatan lah yang dapat menyampaikan seorang hamba kepada derajat di akhirat. Maka kalau amalan seorang itu lamban, ia tidak bisa menggapai kedudukan yang mulia di sisi Allah, Pak. Maka Allah Ta'ala mengatakan apa? Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum. Allah memerintahkan kita untuk apa? Bersegera. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam beramal, dalam mengerjakan kebajikan. Karena kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, tatkala beliau menafsirkan atau menjelaskan hadis yang mulia ini, beliau mengatakan, faman abta'a bihi amaluhu an yablugha bihi al-manazil al-aliyata indallahi lam yusri' bihi nasabuhu fayuballighuhu tilka darajat fa inna Allah ta'ala rattabal jazaa 'alal a'mali la 'alal ansabi. Beliau mengatakan maka siapa saja nih umum. Ya, umum. Siapa saja yang lamban amalannya, maka itu tidak bisa menggapai kedudukan yang mulia di sisi Allah. Nasabnya itu tidak dapat mengejar sampai kepada derajat yang mulia. Karena sesungguhnya Allah menetapkan balasan karena dari amalannya, bukan dari nasabnya. Lihat, Allah akan memberikan balasan pada seorang hamba itu dari amalannya, Pak, bukan dari nasabnya. Maka yang terakhir, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau di dalam kitab Syarah Muslim, karena hadis itu diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam syarah kitab Sahih Muslim, beliau mengatakan, man kana amalu naqisan, barang siapa yang amalannya itu kurang, siapa saja yang amalnya itu kurang, lam yulhiqhu nasabuhu bimartabati ashabil a'mali, maka kedudukan nasab mulianya tidak bisa mengejar dirinya. Fayan bagi alla yattaqila ala syarafil nasabi wa fadilatil abai wa yuqassiru fil amali. Oleh karena itu, jangan terlalu bergantung pada kemuliaan nasabnya. Oh, nasab saya sudah mulia. Oh, pasti saya akan dijamin surga. Oh, pasti saya akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Rabb saya, di sisi Rabb kami, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, jangan terlalu bergantung atau bersandar pada kemuliaan nasabnya atau silsilah keturunannya dan keutamaan nenek moyangnya, leluhurnya, yang akhirnya ia sedikit dalam beramal. Ini perkataan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian yang terakhir, Pak, bahwa yang dapat memasukkan seorang itu ke dalam surga selain ketakwaan, amal soleh, adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Nabi SAW pernah ditanya di dalam sebuah hadis tentang perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Beliau menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa dan akhlak yang mulia. Kemudian perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Ini pun dua kata Nabi SAW. Yaitu al-fammu, mulut, lisan.
wal farju, kemaluan. Ini dua anggota tubuh yang banyak memasukkan manusia ke dalam nerakanya Allah. Lisan dan kemaluan. Oleh karena itu Nabi SAW berpesan di dalam hadisnya, berpesan 3 hal. Apa kata Nabi SAW? Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah perbuatan jelek dengan melaksanakan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jelek. Yang terakhir apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Ini 3 wasiat, 3 pesan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak dan Ibu jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, apa yang saya dapat sampaikan pada malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi antum sekalian, saudaraku seiman yang Allah taala muliakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada salah keliru khilaf dalam penyampaian materi ini, mohon dimaafkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.